Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk lagi ke kelas tambahan di Bumi Psikologi. Bisa juga kita bilang ini kelas alternatif bagi teman-teman psikologi, terutama yang ingin belajar tentang psikologi secara fundamentalnya, kemudian masuk ke dalam tema-tema yang spesifik nantinya. Nah, untuk teman-teman yang non-psikologi sebenarnya bisa juga mengacu ke sini, cuman karena memang kita sebagai kelas alternatif, jadinya teman-teman juga harus berusaha keras untuk mencari referensi lain di luar sini. Namanya juga alternatif kan ya. Kalau jalan alternatif itu berarti keluar dari jalur biasanya. Jadi kalau misalkan agak melenceng ya nggak masalah, cuman akan memutar jauh dulu gitu untuk mencapai suatu tujuan dan akan memberikan perspektif baru gitu dalam memahami sesuatu. Kayak padahal biasa aja sih. Oke, setelah kelas sebelumnya teman-teman memahami siapa tuh kelas sebelumnya? Yang temperamental itu yang ada 4 sama jenis yang kayak gitu. Sekarang masuk ke Descartes. Kenapa Descartes? Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, Descartes ini dia sebagai filsuf berkewarganegaraan Prancis dengan rasionalitasnya. Dia juga terkenal dengan dualisme. Nah, hubungannya dengan psikologi apa? Dan bagaimana basic fundamental yang bisa kita dapatkan untuk memahami psikologi dari Descartes itu apa? Oke, mari kita lihat dalam slide-slide berikut ini. Semoga kalian tidak bosan. Oke, judulnya There's Reasoning Sold in this Machine. Jadi Descartes atau bisa ditulis René Descartes ya. Ya gimana pun bacanya terserah ya. Orang luar juga ketika ke Indonesia misalkan lihat nama siapa gitu, misalkan nama Sandi misalkan jadi Sandy, jadi Sendai itu itu kan salah, tapi mereka selalu aja gitu. Ya udah kita juga gitu aja, jadi selalu aja. Oke, sebelum kita masuk ke psikologinya, baiknya kita kenalan terlebih dahulu dengan siapa sih Descartes itu dan gimana sih hidupnya. Kayak gitu. Ini ada foto di sini, kita kenal, bisa kita baca bahwa Descartes ini lahir di Prancis. Dia memang memiliki penyakit tuberkulosis dari orang tuanya, dan orang tuanya itu wafat beberapa hari setelah melahirkan dirinya. Nah, jadi memang penyakit ini yang akan membawanya juga kematian di tahun 1650 lah ya, setelah diundang ke Swedia kalau agak bermasalah dengan paru-parunya seperti itu. Nah, dia umur 8 tahun dia memang sekolah di asrama ya. Tapi ketika di asrama kan itu segalanya secara teratur, bangun jam sekian, masuk sekolah jam sekian sampai sekian. Namun Descartes itu memiliki suatu kebiasaan, setiap paginya setelah bangun tidur dia karena memiliki kesehatan yang lemah, akhirnya dia akan meditasi berpikir. Jadi dia setelah bangun tidur tuh langsung mikir gitu, nggak langsung rebahan lagi kayak gitu. Dan dia sangat cerdas Descartes ini, sehingga diberikan hak istimewa gitu untuk datang terlambat, karena tadi dia merenungkan, memeditasi secara sistematik, dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa ini memang lahir setelah bangun tidur gitu, seperti itu. Jadi ya kalau kalian misalkan datang terlambat, bilang aja, mohon maaf Pak, saya mengikuti Descartes Descartes karena berpikir setelah bangun tidur,
kayak gitu. Tapi janganlah ya dengan alasan. Kalau misalkan teman-teman bisa berpikir tentang realitas atau tentang hakikat alam semesta, ya nggak apa-apa gitu. Bisa jadi alasan. Oke. Descartes ini memang ahli matematik, dia banyak berpengaruh, banyak mempengaruhi aljabar modern dan geometris gitu. Dan pemikirannya tentang filsafat ini tuh di lebih dari basic pembuktiannya pemikiran itu lewat matematika, logika matematika. Maksudnya adalah pembuktian tentang frame space-nya itu berasal dari matematika, secara matematis seperti itu. Dan dia karena tadi meditasi tadi, dia ingin mengetahui hakikat alam raya ini dan kehidupan ini. Untuk itu dia seperti Socrates ingin menjelajah dunia gitu. Maksudnya kan Socrates menanyakan kepada warga-warga Athena dulu, Yunani, di taman. Namun Descartes ini masuk ke dalam tentara untuk berkeliling dunia untuk mencari kebijaksanaan, seperti itu. Dan dia orang Prancis, kemudian karena tentara nantinya akan tinggal di Belanda sekitar tahun berapa tuh? Tahun sekian lah ya. Nah, Descartes ini dipengaruhi oleh siapa aja sih? Nah, Descartes karena sesuai temanya itu mind and body gitu. Jadi penjelasan atau pembahasan tentang mind and body itu lebih dulu dibahas juga Socrates, Plato, Saint Augustine gitu. Itu mempengaruhi Descartes itu nanti bagaimana nanti. Galen itu dipengaruhi juga oleh Descartes, bagaimana pikiran itu dan body itu atau tubuh itu saling berpengaruh gitu. Nanti akan ada gitu pengaruhnya di humor gitu. Kemudian pengaruh lainnya secara luas ya dan mempengaruhi setelah dirinya, bisa lihat di sini, yaitu Spinoza, Leibniz, Locke, and Berkeley, Hume, dan Kant. Ini maksudnya berpengaruh itu bukan berarti sejalan terus ya, ada yang memang menyanggah kayak Locke dan Berkeley itu kan dia memang lebih ke empirisme orang Inggris yang John Locke yang sangat bertentangan juga dengan rasionalitas itu kan. Itu tuh dulu kan abad-abad Renaissance atau setelahnya gitu, pada zamannya itu mereka antara rasionalis dan empiris ini saling bergulat gitu ya, beradu pikiran, dan nanti ada pergulatan ini nanti bakal dibahas tentu juga oleh Immanuel Kant seperti itu. Jadi Descartes ini bisa dibilang bapak filsafat modern ya. Seperti itu. Entah mungkin kenal Descartes-nya, dia orang Prancis lah ya. Prancis itu zaman seperti itu memang terkenal dengan rasionalitasnya. Jadi pengagungan terhadap akal. Jadi akal merupakan satu-satunya cara untuk mencapai pengetahuan yang murni. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu tentang cogito ergo sum, itu oleh Descartes gitu. Aku berpikir maka aku ada lah ya bahasanya gitu. Nah ini kenapa bisa muncul kayak gini? Kita bahas satu-satu lah ya. Akal merupakan jalan untuk mendapatkan pengetahuan apapun itu dari rasionalitas, dari rasionalisme. Descartes merupakan seorang ahli matematika. Dia membuktikan bahwa akal itu merupakan entitas tertinggi yang kebenarannya itu mutlak. Jadi dengan akal itu bisa mencapai pengetahuan. Nah, implikasinya pengetahuan kan dia hidup setelah abad pertengahan tuh. Jadi pengetahuan yang dulu ada, yang dikonstruk oleh filsuf abad pertengahan, itu perlu diragukan kebenarannya. Bahkan katanya Descartes menyarankan kita semua untuk meragukan segala sesuatu, termasuk indera kita sendiri, karena indera kita bisa aja memperdaya kita sendiri. Jadi semua hal itu kita ragukan,
Nah, meragukan ini sendiri kan merupakan suatu aktivitas berpikir lah ya kan. Ketika kita meragukan sesuatu, misalkan kayak gini, lu masih di mana nih? Gua tunggu di cafe jam 8, OTW nih. Nah, OTW ini kan kita perlu ragukan nih, wah lu gua ragu ke dia, ke dia bakal sedang OTW gitu. Nah, kita meragukan dia kan, kita berpikir sesuatu kan, bahwa lah bohong, dia OTW, palingan dia baru bangun tidur kayak gitu misalkan. Ini mengapa seperti ini? Karena memang misalkan kayak gini, sensasi yang kita rasakan ketika bermimpi dan dalam kenyataan itu kita tidak bisa membedakan. Apakah ketika kita bermimpi tahu bahwa kita itu sedang mimpi itu misalkan nih, satu malam kita mimpi berada di berada di tengah hutan, dikejar-kejar harimau misalkan. Kita tahu sensasinya itu ketakutan, kita merasakan hal seperti itu, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sedang bermimpi gitu pada saat mimpi itu. Nah, itulah mengapa sensasi yang kita rasakan, ketakutan ketika dikejar-kejar harimau tadi, ini nyata ada gitu, terasa oleh kita, tapi ketika kita bangun, oh ini hanya ilusi saja atau hanya mimpi yang kita rasakan. Coba deh kalian rasakan, teman-teman rasakan ya, kalau mimpi itu kan suka bilang tuh, wah ternyata hanya mimpi. Atau misalkan ya gitu, mendapatkan kebahagiaan, ternyata ini hanya dalam mimpi. Nah, sadar ketika hanya dalam mimpi ini kan di akhir, nggak ketika mimpi gitu kan. Kalau misalkan ketika di tengah mimpi, ya itu berarti mimpinya udah usai berarti. Kayak gitu. Dan dari sini katanya, ketika kita merasakan bahwa tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan, jangan-jangan kenyataan kita ini sekarang ini adalah suatu ketika kita sedang bermimpi gitu. Karena kan kita nggak bisa menyadari tuh bahwa mana yang mimpi, mana yang kenyataan. Contohnya kita sedang tidur, kita sedang tidur dan bermimpi, kita tidak mengetahui bahwa itu mimpi gitu. Seperti itu yang kita perlu meragukan segala sesuatu. Nah, ini tadi kita menjelaskan bahwa kita harus membersihkan dulu dari pengaruh pengetahuan yang menipu, hingga akhirnya kita bisa berkesimpulan bahwa sesuatu hal yang pasti ada dan mutlak itu dibuktikan bahwa kita sedang berpikir. Jadi cogito ergo sum ini muncul ketika meragukan sesuatu gitu. Kita yang meragu, ya kita sadar itu secara consciousness gitu, secara sadar sepenuh jiwa, sepenuh hati dan raga dan pikiran, ya kita sedang meragukan suatu hal gitu, apa yang kita ragukan, seperti itu. Oke, sampai sini aja rasionalisme. Kemudian masuk ke dalam hubungan mind and body. Descartes menyarankan bahwa mind and body adalah, bukan Descartes, ini ini suatu alur lah ya. Awalnya orang-orang zaman dulu gitu, mind and body ini merupakan suatu konsep yang terpisah. Jadi akal ya akal, body ya tubuh gitu. Jadi bergerak secara sendiri-sendiri gitu. Ya mungkin teman-teman merasa pandangan ini aneh karena teman-teman udah tahu gitu bahwa akal dan akal dan tubuh ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini memang kita anggap aneh. Cuman emang dulu seperti ini karena belum ada yang ilmu pengetahuan yang canggih kayak sekarang gitu. Badan ini merupakan suatu mekanik gitu. Jadi ya nggak ada gitu pengaruh antara akal dan tubuh gitu. Akal ya kita memikirkan sesuatu itu mungkinnya seperti itu, dan ini tidak ada hubungannya dengan tubuh. Itu pendapat zaman dulu. Kemudian ini konsep dari Descartes ini, body is material mechanical machine. Jadi tubuh ini merupakan suatu mesin mekanik. Contohnya ya sama aja gitu, misalkan
kita misalkan terkena panas nih, sengatan panas tubuh, ya kita langsung mengangkat gitu, tangannya menjauh. Itu kan mekanis banget, itu nggak mungkin ya bisa aja berbeda, cuman ya orang normal kan pasti menjauhkan dari api gitu. Jadi mekanisme lah ya, maksudnya tubuh ini bergerak sesuai dengan hukum-hukum tertentu. Nggak ada misalkan apa namanya nggak apa ya, kalau Luffy kan tahu lah ya, maksudnya bisa memanjang itu tubuhnya. Ini kan kita nggak ada gitu, nggak bisa memanjangkan tubuh tuh. Kalau One Piece kan gitu, jadi bisa apa gitu, bisa melakukan jurus ya. Kayaknya kan tubuh kan kita nggak bisa berjurus, nggak bisa berubah jadi Hengen no Jutsu atau jadi apa itu kayak di Naruto, nggak bisa kan. Ini secara hukum, mengikuti hukum tertentu. Jadi tubuh ini ya sesuai dengan kapasitasnya gitu, bergerak sesuai dengan fitrahnya sendiri gitu. Nggak bisa tuh ada orang yang tiba-tiba pakai Bushin no Jutsu membelah dua, kan nggak bisa kayak gitu. Itu tubuh. Terus kita masuk ke mind. Mind ini merupakan suatu, beda lah ya katanya otak sama akal. Otak itu merupakan hal yang fisik, ada cara fisik gitu. Jadi yang menurut Descartes atau siapa lah ya, kita fokusnya di sini Descartes, jadi kita kata Descartes aja, bahwa otak ini merupakan suatu hal yang fisik ya. Kemudian kalau akal ini merupakan apa namanya hal yang imaterial gitu. Contohnya kayak gini deh, binatang kucing itu kan punya otak lah ya, cuman nggak punya akal gitu ya. Misalkan monyet deh, kita ketika monyet ingin bisa menari gitu kan, mereka harus dilatih dulu, harus diikat dulu atau apa gitu. Nah untuk bisa menari, sampai menari itu perlu latihan yang lama gitu. Padahal kalau manusia yang menari ya kita tinggal ngikuti aja karena kita punya akal itu, seperti itu. Jadi apa namanya, otak dan mind atau jiwa lah ya, ini tuh jiwa atau akal, ini merupakan suatu hal yang dua hal yang berbeda gitu. Dan di mana sih letak akal atau mind atau kesadaran ini? Kata Descartes katanya ada di pineal gland, namanya ini nih, pineal gland. Dia ada di dalam otak ya, ada bagian tertentunya katanya sih seperti itu. Cuma nanti di psikologi itu ada banyak lah ya yang menjelaskan tentang hal ini, di mana kesadaran tidak kesadaran gitu, kayak gitu. Nah, akibatnya dua pandangan ini menghasilkan kesimpulan nih. Mind can control physical body but by causing animal spirit to flow through the nervous system. Nah, ini memang pandangan sekarang. Jadi manusia itu kan ada namanya nervous system, sistem saraf. Contohnya kayak gini. Misalkan nanti deh masuk ke berikut. Misalkan kayak gini deh. Kita jelasin dulu aja. Apa namanya? Ketika kita melihat suatu panas ya tadi, ketika misalkan kita tersengat panas, ini ada beberapa pandangan bahwa panas ini yang merasakan panas ini kan, yang diserang itu misalkan tangan itu kan merupakan bagian dari tubuh. Nah, sensasi panas ini disalurkan kepada otak melalui sistem saraf gitu. Nah, si sensasi panasnya ini dialirkan melalui sinaps namanya itu, masuk ke dalam otak, dan otak dan akal itu merespon bahwa ketika kita panas, apa sih respon yang tepat. Nah, ini balik lagi dari otak ke tubuh, respon yang tepat ternyata kita harus menghindari api tersebut. Nah, ini merupakan nervous system. Jadi tubuh ini bisa dikendalikan oleh akal, dan akal juga dikasih informasi oleh sensasi dari yang materi, kayak gitu. Tadi kan lewat ya, mungkin Descartes ini apa percaya ada realitas di luar aku. Setelah tadi berpikir bahwa aku berpikir bahwa aku ada, dia percaya bahwa ada realitas lain di luar itu, seperti matahari, api, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka memang kita harus meragukan, cuman ada suatu metode yang bisa kita
percaya gitu ya metode matematis secara kuantitas gitu. Contohnya ya realitas di luar, misalkan ada kota Jakarta dan kota Bandung gitu kan. Nah kota Jakarta kota Bandung itu ya kalau misalkan kita kan udah percaya ya ada kota Jakarta dan Bandung. Kalau misalkan gini ada kota Atlantis di Samudra Hindia ya kan, kita nggak tahu tuh kita percaya atau enggak ya, karena belum terbukti ya berarti belum dilihat oleh kita dan oleh berpikir dan belum diukur oleh matematis ya, kita perlu meragukannya gitu. Tapi kalau misalkan Jakarta dan Bandung kita bisa tahu nih, percaya bahwa oh jaraknya sekian, itu tuh kan jarak yang misalkan 230 km ini merupakan suatu hal yang pasti dan bisa kita percayai, itu seperti itu. Oke, itu selingan lah ya, ada realitas di luar diri kita dan bisa dipercaya dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti itu. Nah itu memang masuk ke ranah filsafat lah ya, maksudnya Descartes juga yang sebagai tambahan lah ya, Descartes juga percaya bahwa Tuhan itu ada dari mana, dari akalnya itu. Jadi akal Descartes itu memikirkan bahwa aku berpikir maka aku ada. Nah ketika ini dia mengetahui suatu wujud yang sempurna gitu. Wujud yang sempurna ini dia dari mana gitu, mengetahui misalkan ketika kita mendengar kata buaya, aligator gitu ya aligator asli, bukan aligator yang pria-pria gitu. Aligator asli ya dia punya tangan, punya tubuh dan merangkak gitu. Nggak ada dong aligator yang wajahnya serigala misalkan, nggak ada kan kayak gitu. Nah itu kan ketika kita menyebutkan suatu hal buaya aligator ya kita tahu wah aligator ini nih tubuhnya seperti ini dengan bentuk yang sempurna ini. Bentuk yang pengetahuan tentang bentuk yang sempurna ini itu bukan dari dirinya sendiri, bukan dari manusia, bukan dari Descartes sendiri tadi, melainkan ada suatu entitas lain gitu yang memberinya pengetahuan, itu Tuhan, seperti itu. Oke, lanjut ya. Tadi udah ya, dualitas itu pikiran dan realitas yang meluas. Karena pikiran merupakan kesadaran, maka tidak dapat dibagi lagi entitasnya. Nah, tadi itu pikiran ini merupakan suatu yang imaterial atau bisa juga disebut kesadaran. Jadi tidak dapat dibagi-bagi lagi, ya udah pikiran gitu. Sementara material itu bisa dibagi seperti hewan dan manusia. Seperti tadi tubuh dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh hewan. Jadi seperti itu. Jadi akal itu merupakan suatu hal yang eksklusif, itu dimiliki oleh manusia, seperti itu. Terus pikiran bisa bergerak sendiri atau beraktivitas sendiri yang tidak terjadi di badan. Misalkan kita memiliki sensasi badan kan nggak bisa berpikir, mana ada tangan berpikir atau tangan terbebas dari dari pikiran gitu, mau bergerak sendiri tanpa dipikirkan yang nggak bisa kayak gitu. Soal sistem refleks juga kan itu hasilnya berkat pelatihan dulu gitu, pelatihan pembiasaan seperti itu. Sementara badan merupakan prosesnya mekanik tadi, jadi nggak bisa kita tuh kagebunsin membelah diri dua, karena itu mekanisme tubuh kita ya nggak seperti itu, nggak kayak Naruto gitu bisa membelah dua seperti itu. Dan karena apapun meski ditembak. Nah ini bisa kita tahu nih, ini kenapa saya sampai di sini ya. Oke, jadi antara pikiran dan body ini memang saling terhubung itu satu sama lain. Jadi misalkan gini, badan itu memang misalkan gini, ketika kita tertembak gitu misalkan, atau misalkan kita lagi diputusin doi atau bahkan doi yang tak pernah datang meskipun kau mengharap, ya tetap 2 kali 2 itu akan 4 dalam kondisi apapun itu. Jadi akal ini merupakan suatu ini ingin menyampaikan bahwa Descartes ini menyampaikan bahwa akal ini merupakan suatu hal yang merdeka gitu, hal yang bisa dipercayai gitu, bisa dipercayai dalam kondisi apapun kamu lagi galau karena doi nggak datang gitu, ya tetap itu suatu akal yang nggak akan terlalu 2 kali 2 ya ada 4 gitu. Nah
Tapi ada kondisi kan dimana bahwa kondisi hati mempengaruhi cara mengambil keputusan. Nah ini nanti adalah ini di sesi filsafat mungkin ya ada beberapa indikator gitu, apa yang perlu ditaklukkan dalam ranah badan itu termasuk cinta, nafsu, itu tuh dalam badani gitu. Nah, itu harus ditaklukkan sehingga akan mengakibatkan kita kemerdekaan akal, itu berpikir secara merdeka gitu, terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ini tadi ilustrasi hubungan mind dan body. Ketika kita melihat realitas, misalnya ada singa di depan kita, kemudian sensasi gambaran realitas dikirimkan oleh indera ke otak atau akal melalui sinapsi-sinapsi, kemudian akal memberikan komando untuk badan bahwa ketika ada singa di depan maka harus lari. Ya begitu, karena akal kita kan nggak punya mata sendiri gitu, karena mata ini adanya di badan lah ya kan. Kita nggak punya mata, ya kita bisa punya mata batin gitu, cuman kan mata tetap gitu melihat realitas itu perlu dengan badan gitu. Soal ada singa di depan, informasi ada singa di depan ini kita tangkap lewat mata ya kan, nggak mungkin lewat apapun. Mata itu merupakan bagian dari badan. Nah, informasi gambaran realitas mata ini dikirimkan kepada akal bahwa akal tahu di depan ada singa karena tadi dikasih tahu oleh mata melalui sinapsi-sinapsi atau sistem nervous system tadi, sistem saraf. Nah, terus bagaimana respon otak dan akal ini terhadap tubuh? Nah, baru ini akal memerintahkan tubuh untuk lari karena pengetahuan di akal udah memiliki pengetahuan bahwa singa itu berbahaya atau singa itu akan memakan manusia. Itu kan pengalaman yang kita tahu gitu. Maksudnya meskipun bisa diragukan lah ya menurut Descartes, ada singa yang memang singa yang tiba-tiba ngapain lu GR lari gitu, padahal gua cuma numpang lewat doang. Ya ada mungkin kayak gitu, cuman secara umum singa nggak akan menyerang kita itu kalau misalkan ada di depan kita ya. Nah, otak memberikan komando kita harus lari ketika ada bahaya di depan kita. Itu respon otak terhadap badan seperti itu. Nah, langsung kita sedikit lah ya bahas tentang mind dan body dalam psikologi. Mungkin teman-teman udah tahu yang namanya psikosomatis. Sedikit cerita psikosomatis itu contohnya kayak gini deh. Ada orang yang memang tidak bisa menggerakkan badan, misalkan tidak bisa berbicara, tetapi ketika datang ke dokter dan diperiksa, ya mulutnya ini biasa-biasa saja gitu, nggak ada gangguan apapun, syaratnya apa gitu, bermasalah nggak ada. Tapi pas ketika datang ke psikiater atau psikolog, dia lagi memiliki masalah depresi misalnya atau stres misalkan kayak gitu. Misalkan ketika melihat doi tiba-tiba jalan, doi yang diharapkan tiba-tiba jalan dengan orang lain gitu kan. Nah itu mencerabuti pikiran gitu, menjam hati dan pikiran. Dan tadi tuh kalau akal dan belum terbebas dari rasa-rasa nafsu itu, nah akal kan berperilaku yang aneh-aneh itu. Jadi ketika diri teman-teman atau kita semua ini tertekan gitu, ada beberapa tubuh yang bisa dikorbankan gitu. Misalkan ketika lihat tadi doi jalan sama orang lain, tiba-tiba sensasi kamu merasa lelah gitu, atau misalkan tanganmu nggak bisa bergerak. Ketika diperiksa ke dokter, kenapa ini dok? Ini nggak ada apa-apa, dokter ya. Tetapi ketika datang ke psikolog, kamu sedang stres karena sesuatu misalkan kayak gitu. Atau juga misalkan ketika kerja workload-nya itu tekanan kerjanya berat, kamu kelelahan, banyak pikiran gitu, tubuhnya ini terasa lemas misalkan. Itu tuh kan hubungan mind dan body gitu. Psikosomatis ini berarti pikiran gitu bisa mempengaruhi kondisi badan seperti itu. Contohnya tadi ada beberapa gejala atau bukan gejala ya, gangguan psikologi yang memang berawal dari akal gitu, seperti itu.
Nah, contohnya tadi itu ada orang yang ketika stres tak tertolong itu, atau stres yang terlalu berat gitu dan dipendam terus dan tidak terselesaikan atau seperti itu. Nah, itu hati-hati, itu bisa aja itu beberapa anggota badanmu dikorbankan karena apa? Karena yaitu ada hubungan antara badan dan pikiran. Terus konsep emosi tadi, emosi ini kenapa ada emosi? Ya mungkin tadi ketika kita melihat sensasi ini nih, sensasi kan takut juga merupakan emosi lah ya, bukan hanya marah. Nah, takut ini kan kita takut nggak tiba-tiba takut itu, nggak ada apapun. Misalkan ada singa di depan kita kan, singa itu kan tadi gambarannya dikirim dari mata atau dari apa, dikirim ke otak sehingga otak merasa takut. Nah, seperti itu. So, ada namanya persepsi ya, ketika kita ingin membangun suatu argumen atau penilaian, tentunya kita harus dibantu dengan pengetahuan indrawi, apa yang realitas di luar aku ini apa masuk ke dalam pikiran lewat indera-indera kita, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau misalkan sanggahan atau ada yang tidak setuju, silahkan kirim lewat email atau DM atau komentar. Ya mulai lah ya. Silakan ditunggu responnya. Itu semoga ini menjadi kelas alternatif memahami psikologi. Jadi kesimpulannya itu ada hubungan antara akal dan pikiran, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.